Salam jumpa kembali pemirsa bersama Kominfo TV. Saya Diana Julita melaporkan seputar kegiatan pemerintah daerah. Pemirsa, melihat perkembangan dunia pendidikan saat ini jauh berubah sesuai dengan perkembangan zaman, tentu sesuai dengan kebutuhan masa itu sendiri. Dari sekian banyaknya jenjang pendidikan atau sekolah, tidak terlepas dari peran pemerintah termasuk tokoh pendidikan yang berangkat dari bermodalkan kemauan, kegigihan, dan rasa cintanya terhadap dunia pendidikan. Pemirsa, seperti halnya dengan putra Huta Godang yang lahir pada tahun 1956 bernama almarhum Haji Mardan SE yang merupakan salah seorang warga Pasaman yang dari awalnya telah banyak berbuat untuk kemajuan pendidikan di Pasaman. Salah satunya sekolah yang telah dibangunnya adalah SMK Harapan Bangsa yang dibangun pada tahun 1998. Sejak awal dibangunnya, sekolah tersebut hanya bermodalkan seadanya. Waktu itu hanya mampu mendirikan satu buah lokal dengan murid sebanyak 35 orang. Dan berkat kegigihan dan niat baik, sampai saat ini sekolah tersebut mampu memiliki fasilitas, ruang kelas belajar, ruang praktek, dan didukung fasilitas olahraga seperti badminton, basket, takraw, voli, dan tenis meja. Pemirsa, dalam hal ini SMK Harapan Bangsa juga telah memiliki 6 kompetensi keahlian, diantaranya teknik pengelasan, teknik sepeda motor, teknik komputer jaringan, bisnis daring dan pemasaran, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, perbankan dan keuangan mikro, dan jumlah siswa TP 2023-2024 saat ini 725 siswa, 22 rombel. Dan selain itu juga diselenggarakan kegiatan ekstrakurikuler Tafiz, Pramuka, English Club, Sangkar Seni, dan lainnya. Berkat kegigihan dan kerja kerasnya memajukan dunia pendidikan, Haji Mardan SE terakhir mendapatkan penghargaan sebagai Adiwiyata Nasional tahun 2014. Pemirsa, malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Haji Mardan SE wafat pada tanggal 15 Mei 2023 sebelum pembuatan lapangan futsal yang dirancangnya sendiri selesai untuk diresmikan. Estafet kepemimpinan sekolah SMK Harapan Bangsa pun berubah dan saat ini sekolah tersebut dipimpin oleh orang yang selama ini berdampingan dan membantu almarhum untuk memajukan sekolah tersebut, tak lain adalah Zulham Effendi SPD MM. Di momen peresmian lapangan futsal yang diresmikan Bupati Pasaman Haji Beni Utama pada hari Jumat pagi 13 Oktober 2023, Kepala Sekolah Zulfan Effendi dalam sambutannya menjelaskan almarhum Haji Mardan SE bagi keluarga besar SMK Harapan Bangsa Panti adalah orang tua yang banyak memberikan perjuangan, pengorbanan dalam pengembangan pendidikan di Pasaman, khususnya SMK Harapan Bangsa Panti. Dan beliau dianggap sosok pendidik yang disiplin dalam pendidikan, selalu peduli terhadap pengembangan pendidikan, hingga beliau selalu menyampaikan kepada kami selama hayat masih dikandung badan, beliau tetap akan berjuang dalam pendidikan, khususnya dalam pengembangan SMK Harapan Bangsa Panti. Beliau meninggalkan pilar pendidikan yang kokoh dan kuat di kami tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk tidak lelah berjuang dalam mendidik anak bangsa, sehingga akan menjadi amal jariah bagi kehidupan kita kelak. Pemirsa, selain sosok almarhum Haji Mardan, ada sosok tokoh yang turut membesarkan sekolah tersebut, yakni Bapak Haji Beni Utama, yang mana pada tahun 2004 tersebut beliau selaku Wakil Bupati Pasaman juga ikut melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan sekolah tersebut dengan dorongan dan semangat beliau terhadap kami. Untuk itulah sampai kini terlaksana dengan sebaiknya, jelas Zulham Effendi SPD MM sambil menangis mengusap matanya yang menangis mengenang jasa almarhum tokoh pendiri sekolah tersebut.
Berterima kasih sekali pada pemerintah daerah Pasaman, terutama terhadap sosok Beni Utama yang selama ini terus memberikan motivasi dan bantuan terhadap kemajuan sekolah SMK Harapan Bangsa. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Pasaman Haji Beni Utama sebelum meresmikan pemakaian gedung futsal tersebut, menyebutkan pemerintah dan masyarakat Pasaman saat ini sudah merasa kehilangan salah seorang tokoh pendidikan. Almarhum Haji Mardan selama ini dikenal sangat gigih dan beliau juga merupakan seorang motivator kemajuan pendidikan dan semoga apa yang dilakukan almarhum selama ini menjadi amal ibadah baginya. Terkait apa yang dilaksanakannya di SMK Harapan Bangsa selama ini merupakan wujud dan dukungan terhadap salah satu program prioritas pemerintah Kabupaten Pasaman, yaitu Pasaman Cerdas Jelas Bupati Pasaman. Beni Utama dalam tutupan pidatonya dengan adanya lapangan futsal ini nantinya akan dapat meningkatkan prestasi siswa sekolah tersebut dan bisa bersaing dengan sekolah sederajat lainnya di luar Kabupaten Pasaman. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pengguntingan pita dan penendangan bola futsal oleh Bupati Pasaman Haji Beni Utama didampingi oleh Kecamdin Pendidikan Wilayah 6 Sumbar, Asisten 1, Kepala OPD, Camat Panti, Wali Nagari, dan juga disaksikan oleh para majelis guru, ratusan siswa SMK Harapan Bangsa, dan masyarakat setempat. Reporter Anda, Karno Ilyas, melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang masih memberikan nikmat yang tiada bernilai hari ini. Alhamdulillah, rencana dan niatan baik yang kita sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Pasaman, dalam hal ini Bapak Bupati Pasaman yang sudah menghadiri acara peresmian lapangan futsal SMK Harapan Bangsa Panti. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak, dan seterusnya salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin umat yang akan memberikan syafaat nanti. Yang terhormat Bapak Bupati Pasaman, yang terhormat pimpinan SKPD beserta rombongan, yang kami hormati Bapak Camat Panti, Wali Nagari, Hato Bangon, Kepala Sekolah, dan seluruh undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tiada ungkapan yang dapat saya sampaikan siang ini selain ucapan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kegiatan peresmian ini seyogyanya Bapak Ibu tadi juga sudah saya sampaikan di waktu rapat, ini niatan dari pendiri SMK Harapan Bangsa almarhum Haji Mardan yang telah berpulang ke rahmatullah 15 Mei 2023. Titip pesan beliau kepada saya sewaktu di rumah sakit, lanjutkan peresmian itu apapun yang terjadi. Alhamdulillah, undangan yang kami sampaikan kepada Bapak di acara yang sangat sederhana ini telah bisa hadir berada di tengah-tengah kita bersama.
Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan pesan dari Komite SMK Harapan Bangsa yang mewakili ratusan wali murid keluarga besar SMK Harapan Bangsa, yaitu ucapan ribuan terima kasih kepada Bapak selaku pimpinan daerah yang berani memberikan pendidikan gratis di Kabupaten Pasaman. Saya cukup tahu Bapak Ibu, puluhan kabupaten kota punya APBD yang cukup besar. Bukan itu yang menjamin, tapi sebenarnya pimpinan daerah yang berani dan mau mengelola uang rakyat yang sepenuhnya dikembalikan kepada rakyat. Saya pernah hitung ini Pak, di hadapan orang tua dan murid, seandainya lah SMK Harapan Bangsa ini selama ini uang komitenya dan uang pembangunan 100.000 dikali 12, 1.200.000. Kalaulah ada anak bapak ibu 2 orang yang mungkin dalam status anak sekolah, 2.400.000 bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah, walaupun sebenarnya ini dikelola langsung oleh satuan pendidikan. Kalau dihitung-hitung dengan jumlahnya, ini tidak lagi puluhan juta Bapak Ibu, tapi dengan jumlah yang sudah puluhan miliar. Namun niat dari pemerintah Kabupaten Pasaman kepada Bapak, sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Pasaman akan lebih baik dan bisa memprogramkan kegiatan program yang pro rakyat. Yang kedua, kepada Bapak kami ucapkan ribuan terima kasih. Saya sampaikan ini kesempatan saya berterima kasih kepada Bapak Bupati. 19 Agustus Bapak Ibu 2004, Bapak Bupati yang pada saat itu Wakil Bupati Pasaman meletakkan batu pondasi pertama SMK Harapan Bangsa. Kalau anak-anak kami tahu, itu ruang 1, ruang yang pertama kita bangun 19 Agustus 2004 kalau tidak salah. Lanjut beliau bermohon kepada Bapak Beni, Bapak Bupati kita saat ini, memindahkan untuk fokus mengelola pendidikan di SMK Harapan Bangsa. Alhamdulillah beliau kabulkan juga. Yang terakhir, saya yang berdiri di depan Bapak Ibu yang mengelola pendidikan saat ini, yang bersama anak Bapak Ibu, yang memindahkan saya juga Bapak Bupati Haji Beni Utama di tahun 2013. Sekali lagi pada kesempatan ini saya ucapkan ribuan terima kasih. Kiranya kami berharap kepada seluruh orang tua, seluruh anak-anak kami, mari kita majukan SMK Harapan Bangsa Panti. Alhamdulillah Pak, saat ini kita punya 6 kompetensi keahlian, 3 teknik dan 3 ekonomi. Dengan jumlah murid saat ini 725 orang. Besarnya sekolah ini bukan karena hebatnya kepala sekolah, bukan karena kita Bapak Ibu, tapi karena memang pilar-pilar dasar pendidikan yang ditinggalkan almarhum kepada kita sudah cukup baik dan sudah cukup kokoh. Tinggal kita melanjutkan dan mengembangkan apa yang dia tinggalkan. Pada kesempatan ini, saya selaku anak ini Pak, bermohon kepada kita bersama. Yang pertama, mari kita kirimkan doa kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada orang tua kita yang telah mendahului kita, kepada kaum muslimin dan muslimat, dan terkhusus kepada almarhum Haji Mardan SE sebagai pendiri SMK Harapan Bangsa dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya Allah. Baru kali ini Pak saya berani melihatkan tangis di depan orang tua pun saya tidak berani menangis karena saya lah yang paling tertua yang harus siap melanjutkan perjuangan ini. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, seperti yang disampaikan almarhum, selagi hayat masih dikandung badan, perjuangan untuk SMK Harapan Bangsa insya Allah akan saya lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, sambutan dari Bupati Pasaman, Bapak Haji Beni Utama, SHMM. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah SWT. Pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir bersama-sama dalam rangka meresmikan penggunaan lapangan futsal di SMK Harapan Bangsa di Kecamatan Panti yang kita cintai ini. Selawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kacapdin yang datang dari jauh. Beliau ini posisi kantornya itu di Kinali, Pasaman Barat, hadir ke tempat kita Kecamatan Panti dalam rangka memberikan semangat support kepada kita di Kecamatan Panti, khususnya SMK Harapan Bangsa. Seterusnya yang saya hormati Pak Kadis Pendidikan, Pak Sukardi, Pak Asisten, Pak Ketua Bapeda, Pak Kabid Kesra, ada Kepala Dinas PU juga hadir pada hari ini bersama kita. Seluruhnya yang saya hormati. Yang saya hormati Pak Camat, Pak Wali Nagari Panti Utara yang hadir, barisan nenek mama, alim ulama, cadia pandai, para harta bangun, pemuda, pemudi, terkhusus orang tua murid yang juga saya lihat hadir lengkap nih Pak pada hari ini, dan anak-anak kami yang kami cintai dan yang kami banggakan. Pada pagi hari ini saya bangga dan senang. Pertama, saya ingat kenangan masa lalu. Seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah kita tadi, pada 2004 yang lalu, saya diajak oleh Pak Mardan almarhum. Waktu itu Pak Beni menjadi wakil Bupati Pasaman pada waktu itu Pak. Ucok ikut enggak tuh Ucok waktu itu? Nah, ikut Ucok, Batubara, Ketua Bapeda kita sekarang juga ikut waktu itu. Itu meletakkan batu pertama pembangunan SMK kita. Program Pasaman salah satunya dari 10 program prioritas kita. Jadi ada program prioritas kita itu salah satunya adalah Pasaman Cerdas. Kita ingin masyarakat Pasaman itu menjadi orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Ada lagi namanya Pasaman Berintak. Wah, ya, kita bangun Pasaman itu berlandaskan nilai-nilai agama. Karena sehebat apapun pembangunan itu kita lakukan, tapi tidak dilandasi dengan nilai-nilai agama, Pak Ibu, payah itu. Ya, sehingga salah satu program prioritas kita yang pertama itu adalah Pasaman Berintak. Ya, kita hadirkan guru-guru tahfiz di nagari-nagari. Kita hidupkan TPA, MDA, tidak sedikit biaya untuk itu. Kita wisuda lagi Pak. Kami kemarin wisuda tahfiz itu 1.600 lebih. Kenaikannya itu 100% lebih tiap tahun. Jadi anak-anak Pasamannya hafal Al-Quran semua ini Pak Kacapdin. Ya, hafal Al-Quran di sini semua. Insya Allah ininya kita isi, hatinya kita isi. Selamatlah insya Allah anak-anak kita ini, dunia dan akhirat. Ini yang kita harapkan Ibu-Ibu. Terakhir Bapak Ibu, yang penting bahwa kita bersatu. Jangan ada perpecahan di kita.
Di Pasaman itu kelebihannya Pak. Alhamdulillah sepengetahuan saya hampir 23 tahun ini berada di Pasaman dalam berbagai jabatan, tidak pernah ada perpecahan di masyarakat kita antara Minang dengan Tapanuli dan lain sebagainya. Karena semuanya berhubungan baik, termasuk karena perkawinan dan lain sebagainya. Orang Tapanuli istrinya orang Minang, orang Minang diambilnya istrinya Bembaga. Contohnya wali kita Tapus siapa, si Sahar, istrinya Bembaga itu kalau tidak salah saya. Jadi segitu pembauran di Pasaman. Semua itu perlu kita jaga dan kita pelihara. Ada hal yang lebih penting lagi yang saya lihat, karena saya sudah lama di Pasaman. Bayangkan aja 2004 aja saya sudah meletakkan batu pertama pembangunan SMK kita ini. Apal saya persoalan-persoalan Pasaman. Dalam berbagai jabatan tadi, wakil bupati, ketua DPRD, saya pernah, kemudian bupati, kemudian anggota DPR provinsi, sekarang bupati lagi. Apal saya, Pak Jabdin. Ya, sekarang ternyata SMK kita itu sudah begitu maju. Dulu namanya SMK Harapan, sampai sekarang juga Harapan Bangsa. Harapan itu sudah mulai terwujud, saya lihat. Tepuk tangan dulu untuk SMK kita. Perlahan, tapi pasti harapan itu sudah mulai terwujud. Tandanya, bangunan-bangunan sekolah kita ini sudah begitu baik, saya lihat. Hari ini insya Allah sebentar lagi juga akan kita resmikan lapangan olahraga futsal bagi anak-anak didik kita. Berarti selangkah demi selangkah apa yang menjadi harapan kita bersama, harapan almarhum Bapak Mardan, ini sudah mulai dapat kita wujudkan. Bapak Ibu, saudara kami yang kami hormati, banyak sebenarnya kenangan lain. Saya ingat waktu itu Pak Mardan, saya beri kesempatan untuk berkonsentrasi mengembangkan SMK ini, sehingga saya pindahkan status kepegawaian beliau, diperbantukan ke SMK Harapan Bangsa ini. Termasuk tadi yang disampaikan oleh anak beliau tadi, yang kepala sekolah kita. Ini juga supaya fokus memperhatikan pendidikan di SMK Harapan Bangsa ini. 2013 yang lalu Bapak Ibu, saya pindahkan lagi beliau ke sini. Karena kita tahu betul Bapak Ibu, ya, pemerintah menyadari betul pendidikan ini tidak bisa dibangun hanya dengan pemerintah semata. Pemerintah itu terbatas. Ya, kemampuan pemerintah itu Bapak Ibu itu terbatas. Perlu dukungan, perlu ada peran dari pihak-pihak ketiga, termasuk pihak ketiga seperti yang yayasan atau apapun lah bentuknya, untuk memajukan dunia pendidikan itu. Jadi sekali lagi, tidak bisa hanya pemerintah semata. Perlu partisipasi, perlu dukungan dari pihak-pihak lain. Seperti apa yang kita lihat di SMK Harapan Bangsa ini. Ini bentuk partisipasi, ya, bentuk dukungan dari masyarakat kita. Bapak Ibu yang kami hormati, menyadari juga bahwa pendidikan itu kadangkala dirasakan mahal oleh sebagian masyarakat kita. Seperti yang diilustrasikan beliau tadi, kalau ada dua anak kita sekolah harus membayar SPP. Ya Bu ya, dua orang itu taruhlah 75.000 atau 100.000, 200.000 per bulan. Kali 1 tahun udah 2.400.000. Itu dirasakan mahal oleh masyarakat kita. Pemerintah juga berupaya meringankan beban itu, beban pendidikan itu. Karena dengan sebuah keyakinan Bapak Ibu, ya, tidak ada cara bagi kita
untuk merubah nasib generasi kita ini, masa depan bangsa ini, masa depan masyarakat kita ini, kecuali melalui pendidikan. Dengan pendidikanlah kita bisa berubah ke arah kebaikan. Menyadari itu, pemerintah dengan segala sebenarnya keterbatasan, bukan karena uang kita banyak Bapak Ibu, kita menggratiskan sekolah itu, ya enggak? Kita sekolah gratis, berobat gratis, bangga enggak jadi orang Pasaman kira-kira? Tetapi kemauan pemerintahnya, cara pandang pemerintahnya melihat sebuah persoalan. Kita berkeyakinan Bapak Ibu untuk merubah masa depan masyarakat kita ini, masa depan Kabupaten Pasaman ini. Tingkatkan SDM-nya melalui pendidikan. Kalau pendidikannya sudah baik Bapak Ibu, insya Allah kemiskinan itu juga akan jauh. Kan tidak ada orang pintar yang mati kelaparan. Orang pintar itu pasti dia kehidupannya lebih baik. Di agama juga begitu. Kebodohan itu dekat dengan kemiskinan. Jadi kalau kita tidak ingin rakyat kita miskin, tingkatkan pendidikannya, bangun pendidikannya. Itulah yang kita lakukan Bapak Ibu di Kabupaten Pasaman. Kita ingin masyarakat Pasaman ini dari waktu ke waktu semakin baik. Dan memang Bapak Ibu, kalau kita membangun sumber daya manusia pendidikan melalui pendidikan, tidak sama dengan kita membangun sebuah gedung, tidak sama dengan kita membangun jalan. Dulu kita bangun jalan arah ke Lundar ya, kita bangun jembatan. Dulunya Pak Kacapdin, saudara kita dari Lundar Kuamang itu, yang sekarang Nagari Panti Timur, kalau ke ibu kota kecamatan, SMA kita kan cuma ada di sini. Ya pilihannya hanya dua. Pertama, kos tinggal di sini. Padahal satu kecamatan, ya kan? Karena dia kalau mau sekolah itu berputar ke Padang Gelubur. Kalau enggak berputar ke Petok sana, yang jaraknya mungkin sampai hampir 30 kilo atau 25 kilo tiap hari, 50 kilo sehari bolak-balik. Dia pilihannya ya tinggal di panti. Ya. Akhirnya kita putuskan, kita bangunlah jalan dari Meninjau menuju Lundar. Sekarang tidak ada lagi anak-anak Lundar Kuamang yang kos di sini. Dia bolak-balik tiap hari karena jaraknya sudah begitu pendek. Kemudian ekonomi masyarakat hidup karena daerah pertanian terbuka di situ. Ya Pak Kepala Sekolah ya kan, bertani masyarakat di situ. Luar biasa perkembangannya, pertumbuhannya. Itu kalau kita membangun fisik. Betul itu. Nampak hasilnya. Dalam 1-2 tahun kita bisa lihat jembatannya selesai, jalannya selesai, dimanfaatkan oleh masyarakat. Tapi saya ingin sampaikan kepada kita bersama, kalau kita ingin membangun pendidikan, sumber daya manusia, itu tidak bisa diukur dalam waktu yang pendek. Kalau boleh kita bilang itu investasi jangka panjang. Hasilnya baru kita lihat 15-20 tahun, malahan 25 tahun ke depan. Bapak Ibu juga begitu. Kalau kita sekolahkan anak kita, ya, kita suruh dia belajar pintar sampai ke perguruan tinggi, baru kita lihat hasilnya itu nanti setelah dia bekerja, ya, berhasil bekerja, sarjana bekerja, dia bisa menanggung keluarganya, menghidupi anak istrinya, dan kita juga mendapat perhatian dari anak-anak kita, baru ukurannya berhasil. Lama kan prosesnya? Tidak hanya dalam 5 tahun atau 10 tahun, mungkin 15-20 tahun ke depan. Tapi yakinlah Bapak Ibu, berinvestasi di bidang pendidikan untuk anak-anak kita jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga daripada harta yang kita tinggalkan. Nah,
Nah, sawah kita tinggalkan, kebun, kan? Kalau dia tidak terdidik, tidak terpelajar, tidak bisa mengelola, sawah ladang itu sepeninggal kita. Kayak anak Pak Mardan inilah, kan besar nih sekolah ini. Kalau dia tidak SDM-nya rendah, tidak bersekolah, tidak terpelajar, habis ini sekolah. Jadi pendidikan itu penting, Bapak Ibu. Itu poinnya yang ingin saya sampaikan. Berinvestasilah kita di bidang pendidikan. Majukan pendidikan anak-anak kita. Tapi saya lihat di panti ini Pak Kacabdin, jago semua, hebat semua. Ya, bersekolah anak-anak kita semua. Panti ini beda. Kalau di sini kesadaran bersekolahnya jauh lebih baik, lebih tinggi. Ini barangkali modal kita Bapak Ibu. Ya, modal kita untuk memajukan daerah kita. Sekali lagi, investasi di bidang pendidikan ini Bapak Ibu, ini adalah investasi yang tepat, investasi yang benar. Jadi sekolahkan anak-anak kita. Pemerintah pun terus mendorong, tidak hanya melalui program pendidikan gratis 12 tahun Bapak Ibu, ada lagi program kita beasiswa bagi anak-anak kita yang melanjutkan ke perguruan tinggi, yang pintar tentunya, tapi dari keluarga yang kurang mampu, dikasih pula beasiswa. Ya, itu juga lumayan, 1 juta per bulan. Bayangkan, sudah bisa makan itu, di Padang pun kuliah itu sudah bisa makan. Ya enggak, Bapak Ibu? Dan ini akan kita tingkatkan terus. Ya, sehingga pada suatu saat nanti Pasaman ini orangnya pintar-pintar semua, bersekolah, terpelajar semua. Ini demikian barangkali Bapak Ibu. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lapangan futsal di SMK Harapan kita ini secara resmi kita nyatakan digunakan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillah
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم. Terjemahan Quran Surah Ali Imran ayat 102 sampai 105. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Janganlah bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang-orang yang menyeru pada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang sangat berat. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang
Harapan Bangsa Pati, Bapak Deswin Adia Putra, SHMM, didampingi oleh Kepala SMK Harapan Bangsa Pati, Bapak Zuham Effendi, SPDMM, didampingi oleh Ketua Komite SMK Harapan Bangsa Pati, Bapak Sultan Siregar. Kepada Bapak dimohon mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak dimohon kembali ke tempat. Terima kasih kepada Bapak Bupati Pasaman. Kaya Pak Jun Kennedy namanya kan.